Hai guys, kembali lagi bersama Philip Irzagi. Kali ini kita akan membahas kembali ulas alur cerita film, di mana film yang akan kita bahas kali ini adalah film bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2020 dengan judul Run. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok dokter dan perawat yang sedang berjuang menyelamatkan hidup seorang bayi prematur. Di ruangan yang berbeda, seorang ibu tengah berdoa untuk keselamatan bayinya. Akhirnya dia pun dipanggil dan diperlihatkan bayi tersebut. Ternyata bayinya dapat diselamatkan dan dia bertanya apakah bayinya akan bertahan. Kemudian diperlihatkan berbagai jenis penyakit dimulai dari sakit jantung, ruam-ruam, asma, diabetes, sampai kelumpuhan. Namun kita persingkat saja dan film Run pun dimulai. 17 tahun kemudian, di sebuah ruangan berkumpullah ibu-ibu yang membahas tentang kelangsungan jenjang karir anaknya. Beberapa dari mereka merasa sedih karena harus berpisah dari anaknya yang harus pergi kuliah dan meninggalkan keluarganya. Akhirnya mereka pun curhat di sana. Namun ada seorang wanita yang tidak setuju. Wanita yang bernama Diana Sherman ini mengatakan bahwa dia sudah merasa sangat senang dan tidak merasa sedih karena anaknya sudah menjalani masa-masa yang sulit. Dan dia mengatakan, aku bahagia selama 17 tahun merawatnya dan dia sudah dewasa. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah yang memperlihatkan seorang remaja bernama Chloe Sherman yang merupakan anak dari Diana Sherman. Namun terlihat ia mengidap banyak sekali penyakit. Mulai dari lumpuh, dia juga sering muntah-muntah ketika pagi dan mengalami ruam merah ketika mandi akibat kekurangan zat besi. Sehingga hidupnya sudah terbiasa dengan obat-obatan semenjak ia kecil. Chloe juga mengidap diabetes yang selalu ia pantau melalui sebuah alat. Chloe juga harus sering menyuntikkan insulin ke tubuhnya dan Diana sering melakukan terapi untuk kaki anaknya ini. Semua rutinitas itu Chloe lakukan hampir 17 tahun. Chloe adalah seorang anak yang pintar dan jenius. Dia bercita-cita ingin berkuliah di universitas negeri ternama dan sudah berusaha mendaftar. Namun setiap ada tukang pos yang datang, Chloe selalu mendengar kabar buruk dari ibunya yang mengatakan, ibu sudah bilang kalau kau diterima, ibu akan memberi kejutan. Singkat waktu, malam pun tiba. Chloe kembali melakukan tes diabetes dengan alat pengukur kadar gula. Alat itu menunjukkan bahwa kadar gula dalam tubuh Chloe sudah rendah, sehingga Diana memperbolehkan Chloe untuk makan coklat, namun masih dalam batas yang Diana tentukan. Chloe sering mencari info tentang universitas impiannya dari YouTube. Karena kepintarannya, Chloe mampu membuat dan merakit robot, PC, dan beberapa teknologi lainnya. Di samping ia harus tetap meminum obatnya. Saat Chloe tertidur, Diana tengah menonton TV sambil meminum minuman keras. Sejauh ini semuanya terlihat masih normal. Keesokan harinya ketika Chloe sedang belajar, dia mendengar suara mobil yang datang. Chloe mengira itu adalah tukang pos yang ingin mengantarkan surat. Namun ternyata itu adalah mobil ibunya yang baru saja pulang setelah berbelanja. Ketika Diana tengah mengangkat telepon dari seorang dokter, Chloe memeriksa belanjaan ibunya untuk mengambil coklat. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah botol obat yang aneh dan di sana tertulis nama ibunya. Ia pun berpikir, apakah ibunya juga sedang sakit? Chloe memutuskan untuk segera pergi sebelum Diana datang dan memergokinya. Lalu ketika malam tiba dan ibunya memberi obat kepada Chloe, ia merasa heran kenapa obatnya sama dengan obat ibunya. Chloe pun bertanya kepada ibunya, kenapa obat ibunya diberikan kepada Chloe? Diana mengatakan bahwa itu obat Chloe dan merasa heran kenapa Chloe bisa tahu tentang obat itu. Akhirnya Chloe mengatakan bahwa ia kemarin memeriksa kotak belanjaan Diana untuk mengambil coklat, namun dia menemukan sebotol obat yang bertuliskan nama ibunya. Diana pun tersenyum dan berkata bahwa Chloe tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi coklat. Diana kembali menegaskan bahwa itu adalah obat Chloe dan nama yang tertulis di botol obat itu adalah nama penerimanya saja. Chloe yang merasa heran pun sepertinya agak curiga dengan apa yang terjadi, namun dia tetap meminumnya. Keesokan harinya, Chloe selalu diberi obat itu. Dan Chloe semakin merasa aneh sehingga ketika ibunya sedang tidak ada di rumah, Chloe pun menggunakan robot pencapit ciptaannya dan berusaha mengambil obat tersebut. Dia kembali memeriksa nama yang tertera di botol obat tersebut dan memang benar nama itu adalah nama ibunya. Namun ketika dia kembali memperhatikan, ternyata ada stiker lain pada bagian bawah stiker obat tersebut. Ternyata tulisannya bernama Sherman Diana. Jelas ini obat untuk ibunya yang selalu diberikan kepada Chloe, namun dengan kondisi yang sepertinya sudah lama. Ketika Chloe akan tidur, ia pun kembali diberi obat itu dan ia berpura-pura meminumnya dan memuntahkan obat itu untuk diteliti sebenarnya ini obat apa. Ketika tengah malam, Chloe mengendap-endap turun ke bawah untuk membuka komputer. Ia pun berniat mencari tahu fungsi dari obat itu dengan mengetikkan nama obat itu di Google. Namun ternyata tidak ada internet akses. Chloe pun bingung. Tanpa ia sadari ada seseorang yang tengah memperhatikannya di sudut ruangan. Keesokan harinya, ia mendengar ibunya sedang marah-marah di telepon. Ternyata ibunya sedang komplain masalah internet yang mati.
Chloe bilang, oh jadi itu sebabnya. Namun Chloe yang mengetahui kejadian itu pun ditanya ibunya, kenapa Chloe bisa mengetahui bahwa internet mati semalam. Akhirnya Chloe mengatakan bahwa semalam ia mengendap-endap untuk turun ke bawah, namun Chloe tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari informasi tentang obatnya, melainkan untuk keperluan pelajaran saja, karena memang dari dulu sampai sekarang Chloe belum pernah diberikan HP oleh ibunya. Rasa penasaran terus menghantui kepalanya. Akhirnya Chloe memutuskan menelpon farmasi untuk mencari informasi. Namun ternyata farmasi itu mengenal ibunya. Chloe pun kaget dan menutup teleponnya. Kemudian mau tidak mau ia harus menelpon pusat layanan masyarakat yang mengharuskan Chloe mengikuti rules dari pusat pelayanan masyarakat. Karena berpacu dengan waktu yang singkat sebelum ibunya datang, karena ribet dan takut ibunya tiba-tiba datang, ia pun menutupnya dan masih penasaran obat apa ini sebenarnya. Kemudian ketika mereka sedang makan, Chloe pun mengajak ibunya nonton bioskop. Niatnya memang pergi keluar rumah untuk cari informasi. Ia pun membongkar celengan B2-nya dan ternyata banyak sekali obat tersebut yang Chloe tidak minum. Ia membawa obat itu sebagai sampel. Mereka pun pergi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung nonton film psikopat dan ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Nyatanya Chloe bergegas pergi ke toko obat seberang jalan. Dia pun sangat tergesa-gesa takut ibunya sadar dan ketika ia masuk antriannya sangat panjang. Ia pun meminta izin untuk memotong antrian dan menanyakan langsung obat apa yang dia konsumsi selama ini. Apoteker menanyakan apakah ini obat ibu Chloe dan mengatakan bahwa itu adalah privacy dan tidak boleh diberitahu ke sembarangan orang. Sehingga membuat wajah Chloe menjadi tegang. Melihat hal itu, si apoteker pun menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan obat manusia melainkan obat untuk anjing. Chloe pun kaget, ia pun bertanya apa jadinya jika dikonsumsi oleh manusia. Si apoteker mengatakan jika obat itu dikonsumsi manusia, maka dia akan mengalami gejala lumpuh. Tiba-tiba ibu Chloe datang dan panik menyuruh semua orang untuk menjauh. Namun tiba-tiba Diana malah menyuntikkan obat bius pada Chloe. Akhirnya Chloe pun pingsan dan dibawa pulang. Di tengah kepanikan, Diana pun kelabakan karena rahasianya terbongkar dan dia memutuskan untuk mengunjungi toko racun. Ketika Chloe sadar, ia pun pusing dan menemukan pintu kamar sudah terkunci oleh ibunya. Diana sengaja mengurung Chloe di kamarnya dan pergi entah kemana. Chloe yang tak kehabisan akal mencoba membuka pintu dengan segala cara dan berhasil. Namun ternyata di balik pintu dihalang sesuatu sehingga ia tetap tidak bisa keluar. Karena tidak kehabisan ide, ia pun berencana keluar dari jendela dengan membawa peralatan. Namun sebelumnya dia mengecek kembali kadar gulanya. Karena kadar gula dalam tubuhnya rendah, ia pun makan dulu untuk tenaga dan dia mulai mempersiapkan solder, selimut, dan Chloe menampung air di mulutnya. Chloe pun pergi dengan susah payah melewati genteng dan saat sampai di depan kaca kamar ibunya, ia pun langsung memanaskan solder dan menusukkannya ke kaca kamar ibunya sampai kaca itu retak. Kemudian ia pun menyemburkan air dari mulutnya sehingga kaca itu pecah. Dengan idenya, dia pun masuk menggunakan selimut untuk perlindungan dari kaca tersebut. Dan tiba-tiba dia merasakan gejala asma. Ia pun berangkat dengan dada yang sesak. Saat sampai di kamarnya, dia segera membawa obat asma. Untung saja Chloe selamat dan mampu bernafas kembali. Kemudian Chloe menaiki kursi roda dan berencana kabur. Namun ternyata elevatornya sudah dirusak oleh Diana. Ibunya membuat Chloe tidak punya kesempatan sedikit pun untuk kabur. Akhirnya Chloe nekat melempar kursi rodanya dan ia pun merangkak turun. Namun tiba-tiba Chloe malah terjatuh dan berdarah. Tangannya pun sudah parah karena terus berjuang untuk kabur. Namun keajaiban terjadi. Ternyata kaki Chloe mampu digerakkan selama tidak mengkonsumsi obat dari ibunya. Ia pun semakin yakin kalau ibunya tidak waras. Ia pun berusaha untuk kabur. Di sisi lain, ibunya yang sedang dalam perjalanan pulang membawa alat psikopat. Chloe berusaha kabur ke jalan dan ketika di jalan tiba-tiba ada mobil melintas. Ia pun kabur karena takut itu ibunya. Namun ketika ia melihat bahwa ternyata itu adalah tukang pos, Chloe pun segera menghadangnya dan hampir tertabrak. Supirnya pun keluar dan bertanya kenapa dia menghadang mobilnya. Chloe hanya mengatakan tolong saya. Dan ketika akan ditolong, tiba-tiba ibu Chloe pun datang dan melihat mereka. Chloe berusaha bersembunyi namun Diana sudah melihatnya. Supir pos tadi akhirnya menghadapi ibu Chloe dan berdebat. Ibu Chloe berlagak watados. Ia bersikeras akan membawa pulang Chloe. Bahkan ia mengancam akan melaporkan ke polisi karena sudah membawa kabur anak berusia 17 tahun. Untung saja pada saat itu tidak ada sinyal dan akhirnya Diana tidak bisa melakukan apapun. Ia pun mengatakan, oke kalian pergi tapi aku ikut. Dan ketika Chloe dibawa masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Diana mengeluarkan peralatannya. Kemudian ketika tukang pos akan pergi, Diana langsung menyuntikkan obat bius tepat di hadapan Chloe. Singkat cerita, ketika Chloe sadar, kini sudah berada di ruang basement ibunya. Dan ia pun dikurung di sana. Ia pun melihat ada racikan coklat manis di panci. Sepertinya memang semua penyakit yang ia derita adalah perlakuan ibunya kepada dirinya. Dan parahnya kini kursi rodanya sudah dirantai. Chloe pun merangkak dan tak sengaja menemukan kenyataan ternyata selama ini dirinya sudah diterima di universitas, namun hal itu disembunyikan oleh ibunya. Ia pun stres dan tidak bisa percaya dengan semua ini.
Chloe pun melihat ada berkas-berkas dan ketika dicek semua itu adalah kenyataan sebenarnya. Ternyata memang benar, sebetulnya Chloe tidak sakit. Ketika dia kecil, dia bahkan sangat sehat dan bisa berlari ke sana kemari. Di samping foto itu terdapat sebuah catatan kematian yang bernama Chloe Sherman. Kematian 17 tahun yang lalu, 2 jam setelah kelahiran. Dan bersamaan dengan kejadian itu ada kasus penculikan bayi di rumah sakit yang sama. Ternyata Chloe bukanlah anak dari Diana. Anak Diana yang prematur sebenarnya sudah mati 2 jam setelah kelahirannya. Dan Chloe adalah anak yang diculik dari orang tua aslinya. Kemudian Diana pun datang. Chloe pun kini takut dengan Diana dan berkata, ternyata kau yang selama ini membuatku sakit dan membuat Chloe komplikasi berbagai penyakit. Namun Diana mengatakan, aku melakukan ini demi dirimu. Tak ada orang tua manapun yang mampu melebihi kasih sayangku kepadamu. Chloe pun tetap ketakutan. Diana pun kini membuang obatnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan memaksa Chloe untuk meminum obat itu lagi. Ia ingin memulai kembali semuanya dari awal. Ia mengatakan, ibu sayang kamu, jadi tolong kembali lagi seperti dulu. Namun Chloe tetap tidak mau, hingga Diana pun marah dan membawa racikan obat aneh untuk disuntikan kepada Chloe. Ia pun memohon agar ibunya tidak melakukan hal itu, namun Diana tetap berusaha menyuntikkan obat itu. Chloe yang takut kabur ke balik pintu dan menguncinya. Ibunya yang belagak watados mengetuk dan memanggil Chloe dengan manis. Chloe yang berada di balik pintu menemukan racun, dia pun membawanya. Saat Diana berhasil membuka pintu, Chloe meminum obat itu sampai akhirnya dia overdosis. Diana menangis melihat anaknya sedang sekarat. Chloe pun dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh tim dokter sampai akhirnya Chloe selamat namun tidak bisa bergerak. Chloe melihat ibunya sedang berdiri di depan kaca ruangannya dan tiba-tiba pergi entah kemana. Ia pun berusaha meminta bantuan suster dengan cara memencet tombol dengan susah payah. Namun dia tak dapat mengatakan apapun. Akhirnya suster yang mengerti segera memberi kertas dan pulpen kepada Chloe. Namun tiba-tiba alarm keadaan darurat berbunyi. Dan ketika Chloe sendiri, Diana sudah berada di sana dan mencabut peralatan yang menempel pada tubuh Chloe. Lalu membawanya kabur. Chloe yang lemah tidak bisa melakukan apapun selain menatap minta tolong. Hingga ketika mereka lolos, untung saja suster cantik itu menemukan catatan milik Chloe yang bertulis Mom. Lalu pihak keamanan pun mulai mencari di mana Diana dan ketika hampir sampai di eskalator, ia pun berkata, mari kita pulang dan kau akan menjadi bayiku selamanya. Mendengar hal itu, Chloe pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan kursi roda menggunakan kakinya sehingga berat dan tidak bisa digerakkan. Segera tim keamanan pun mencegahnya. Namun Diana malah menodongkan pistol sambil berkata, aku hanya ingin pulang. Dan tanpa basa-basi, akhirnya Diana pun ditembak dan jatuh. Chloe selamat dan Diana diamankan oleh pihak berwajib. Kini kasus penculikan bayi dan juga penganiayaan terhadap Chloe sudah terungkap semuanya. 7 tahun kemudian, Chloe yang kini berusia 24 tahun pun pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah rumah sakit jiwa dan kini Chloe sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit meski masih sulit. Ia pun menemui Diana dan menceritakan bahwa dia sangat bahagia ketika dia sudah jauh dari Diana. Aku lebih bahagia dan menjadi diriku. Semua impianku sudah terwujud, jenjang karirku dan teman-temanku. Aku lebih baik sekarang. Ia pun berpamitan kepada ibunya dan seperti mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ternyata itu adalah obat yang selama ini Diana berikan kepada Chloe. Chloe mengatakan, ibu tolong buka mulut lebar-lebar. Film pun berakhir. Oke teman-teman, itu adalah alur cerita dari film Run ini. Ternyata Chloe adalah anak yang diculik oleh Diana dari orang tua aslinya ketika masih bayi setelah Diana kehilangan bayinya yang prematur. Dan alasan dia melakukan hal itu kepada Chloe adalah supaya dia memiliki Chloe selamanya. Bahkan meski dengan membuat Chloe jatuh sakit. Karena ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Chloe tidak pergi jauh darinya. Namun untung saja Chloe mampu keluar dari situasi itu dan membalaskan dendamnya kepada Diana dengan terus memberikan obat anjing pada ibunya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.